Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baru Official guys. Sorry udah lama kita nggak upload video karena ada kesibukan yang harus dikerjain dulu guys. Sorry. Nah, buat hari ini dan malam ini kita nih ada kedatangan tamu dari Desa Bantar Kalong dengan Bapak siapa Pak? Lili. Dengan Bapak Lili. Bapak Lili Di daerah mana Pak? di Kampung Baru, Kampung Baru. Ya, Lebak kan? Sabagi. Nah, jadi guys, buat malam ini kita ada cerita kepribadian Bapak Lili ini. Di setiap harinya dia nih petani. Terus kalau sore malam dia nih suka nyari ikan, nahen buku ya kalau Ya. bahasa Sundanya itu nahen buku guys, nahen buku. Lubang. Nah, dari situlah dari nahen buku itu kan sering malam, berangkat malam, pulang pagi ya Pak Lili. Nah, itu kejadiannya kayak gimana aja Pak Lili ketika ada aura-aura mistis atau ada kejanggalan-kejanggalan yang tidak dienakan dengan ada yang ngikutin kah atau apakah ketika ini nih nahen buku Pak Lili atau alur cerita apa gitu kan. Bagus. Kopi dulu guys. Ya, ngopi-ngopi. Jadi gimana Pak Lili? Waktu nangan bu Maris Nah, ke Cianjung, Ja. semua di dunia teh Bonawi kan gitu. nah, Kita mau keluar di luar mau melakukan apa itu kan. Jadi posisi teh bukan diturunkan mau lihat di luar mah. oh, jadi kalau bertiga itu jangan bertiga, Iya, harus harus 4 orang gitu. harus 4 orang. Karena kenapa tuh Pak Lili kalau bertiga itu? Ya, kalau 3 orang kan jadi 4, berarti kan ada Ada satu Orang, orangnya ya, yang ngaweres. gitu ya. Oh, ya. seperti pocong, Oh, kuntilanak. tapi itu sering nampakin ya. Pak Nah, Lili? sering gitu. Oh, Bambu-bambu juga kan bergoyang lah gitu. kalau bambu-bambu itu. Iya. Biasanya jam-jam berapa itu Pak Lili? Biasanya? 1, 1/2 kan gitu. Oh, berarti jangan bertiga. Kalau berdua mah nggak apa-apa kali Nggak ya. apa-apa gitu. Makanya Iya. jangan lepas kolak lah gitu. Hmm. Kalau berangkat ke kebun Mm-mm. malam-malam harus bawa gitu kan. Mm-mm. Gitu. Jadi enak gitu. Iya. Kalau ke air kan pastilah ada kejadian Nah, gitu, ada apalah gitu yang nggak enak pasti ya gitu. nah gitu guys. Itu tentang pengalaman ketika Pak Lili itu mencari ikan dengan bukan pakai jala, pakai buku. Nah, jadi pengalaman Pak Lili ini ketika dia nahan buku, dia tuh kalau jalan bertiga, dia tuh suka digangguin dengan makhluk-makhluk astral yang tidak kasat mata guys. Tidak kasat mata ya seperti yang tidak diinginkan ya kan, seperti pocong ya kan, terus kun ya kan. Nah gitulah guys. Nah mungkin ada pengalaman hidup lagi selain ketika masang buku itu kali. Mancing juga gitu. Oh ketika mancing juga Iya. pernah. Nah, Mancing kalau 1 orang kan ada yang di belakang, pastilah ada yang suara apa gitu. nah Di air juga gitu pasti. di air itu biasanya kejadiannya di daerah mana tuh kali? Di Cianjung Cianjung. gitu. Nah, Kan kresek kan enak gitu. Mancingnya memang enak gitu. Suara berburu air kan enak gitu. Tapi Iya. lain suaranya pasti ada hewan yang di itu Itulah. berbentuk makhluk astral atau seperti Makhluk. gangguan-gangguan hewan-hewan buas atau apa kali? biasa makhluk astral. Makhluk astral. Pasti Ya? kan ada dekat kuburan itu. Oh di situ ada kuburan. Ada kuburan biasa, kuburan besar itu. Oh itu kuburan umum atau Umum, kuburan- memang umum gitu. Oh, di Dekat daerah Cikadu kan Oh gitu. daerah Cikadu. Iya. Kalau ada yang mati kan langsung ke sana gitu kan. Oh Pastilah ada gitu. nah itu pengalaman Pak Lili ketika dia lagi mancing. Sering juga dia digangguin dengan makhluk yang tidak kasat mata guys. Nah, seperti ya suara-suara kayak air yang Goyang, Goyang. gitu. Pasti ada yang goyang gitu. Sih. selama mancing sering nampakin yang tidak kasat mata Bang? Memang ada gitu.
seperti ular kan besar gitu, ular kan. Nah waktu dipancing nggak nyangkut kan, pasti kalau ular biasa dia nyangkut lah, gitu kan. Ular apa nih kan, pasti ular nggak biasa kan gitu, pasti. Itu ularnya segede apa tuh? Biasa sama-sama tangkal itu dia jahe lah, jamek. Jambe. Nah, kalau ini kok kayak segede pohon lah, segede pohonnya ya. Lumayan lah, Lumayan, agak besar lah guys. Ya 15 kilo lah gitu. Itu ketika pengalaman Pak Lili ketika lagi nahan buhu, mancing ya kan. Nah itulah pengalaman Pak Lili ketika dia mancing sendiri, nahan buhu sendiri. Itu pun tidak siang guys, itu malam hari. Nah, itu ada lokasinya di daerah Lubuk Resek ya Pak Lili. Resek, dan di situ juga ada pemakaman seperti pemakaman umum ya. Di daerah Cikadu ya. Nah, daerah Cikadu guys. Makanya suatu saat kita pengen samperin ke situ, insya Allah ketika kita ada waktu buat eksplor ke sana, kita bisa ke sana Pak Lili. Iya, insya Allah. Nah selain itu lagi Pak Lili ya kan, selain itu lagi adakah pengalaman cerita mistis dari tangan buhu, mancing dan yang lainnya gitu kan, yang pernah kejadian yang sangat trauma gitu Pak Lili? Sangat trauma juga saya kan waktu jala ikan lah gitu. Oh lagi menjala ikan. Waktu ditarik kan ada rambut lah gitu. Waktu ditarik kan saya segan gitu, apa ya nih? Tariknya seperti ikan gitu kan. Waktu ditarik kok rambut kan dapatnya gitu. Gitu panjang. Rambut panjang. Iya. Tapi langsung lari kan saya, takut lah gitu. Terus itu jalannya kayak gimana Pak? Nah dilepas aja. Dibiarin ya. Iya, dilepas aja kan takut itu. Begitulah guys, kalau ketemu besok pagi-pagi langsung dicari lagi gitu. Jalannya diambil lagi lah. Iya. Karena ketakutan. Iya. Nah itulah nggak ada yang kabur. Itu cuman rambut doang yang nampak. Iya, nampak itu cuman rambut. Itu malam atau siang? Malam lah, malam. Sendiri. Sendiri, memang sendiri. Sekitar jam berapa tuh Pak? Jam 12 lah, kurang lebih jam 12. Jam 12 malam ya? Malam gitu kan, biasanya jam 12 kan waktu cari ikan gitu sendiri. Itu kan. ketika Pak Lili ketemu rambut itu, merasa ada trauma, takut, pengen balik lagi ke air atau enggak gitu? Wah, enggak, tidur aja udah pulang ke Katanya rumah. Kan bukannya jadi, ada mitos ya kan, ketika kita nemuin yang tidak kasat mata, kita nih bakal dapat hasil yang banyak. Iya, buat biasanya ikan gitu, atau biasanya, apa? iya. Apakah itu benar Pak Lili? Cuman akal-akalan lah. Cuman mitos Bukan, aja iya, itu. mitos gitu cuma. Berarti guys ya kan, berarti cuman mitos ya Pak Lili. Iya. Berarti kalau ketemu itu cuman mitos saja, ketika dapat banyak atau apa itu cuman mitos. Kalau lari takut lah, pulang tidur lah. Berarti pulang tidur guys ya kan, kalau udah ketemu kayak gitu pulang tidur. Nah, ngopi dulu kan. Minum kopi dulu ya kan, sambil relax kita ya kan, sambil ngobrol-ngobrol sejenak sambil ngopi dulu guys, ngopi. Berarti pengalaman buat cerita mistis Pak Lili ini lumayan banyak juga ya kali. Yang tidak kasat mata, yang tapi pernah di depan mata ketemu nggak Pak? Belum pernah itu. Belum pernah Memang kalau dekat mata gitu kan. Cuman ada teman waktu tidur gitu. Tidur, saya ada di pinggirnya, biasa berbaring kan, sama-sama lah, ada 3 orang 4 orang kan gitu waktu kerja gitu. Nah, cuman ada rambut itu. Rambut siapa ini kan, ditarik sama teman gitu kan. Kok panjang sekali kan, waktu dilihat orang teman itu menengok gitu, memang menengok itu rambutnya itu ke sana, lari gitu ke atas gitu kan. Memang gitu dilihat orang cewek, memang nenek-nenek lah gitu. Nenek-nenek itu benar wujud. Iya, tapi bukan Pak Lili yang nemuin sendiri ya? Bukan, banyak itu. Tapi berbaring tiduran itu, sebelum tidur kan ngopi, langsung tiduran itu
rambut ya tanya gitu kan. Tapi itu mistis juga Pak ya kan, Iya, ketika eta kita lagi ngumpul-ngumpul asli guys, gitu kan itu. ngumpul-ngumpul bertiga ya kan, nah, kadang bertiga itu yang keempatnya itu kadang kebanyakan Lari gitu biasanya. Kebanyakan lari kan takut itu. apalagi yang di kuburan. Kalau di kuburan sih nggak apa-apa guys, karena banyak orang-orang yang nggak tenang di alam sana. Iya. Tapi ya kalau buat masalah jin dan itu kita nggak tahu lah, itu di luar sana ya kan. Tapi pengalaman Malili ini lumayan banyak guys. Banyak. Mungkin ya kalian viewers baru official, jangan lupa subscribe, jangan lupa like and comment guys. Kalau mau tanya-tanya ke Bapak Lili, kita ini masih panjang ya kan buat pertanyaan-pertanyaan tentang mistis ya. Di daerah Bantar Kalong nih ya kan, paling ya kan di sini kan di daerah baru nih ya kan, Iya, daerah iya. baru nih. Lebak Sabagi kan itu angker lah lumayan kan gitu. Di daerah Lebak Sabagi ini. Iya. Nah, lumayan. konon katanya itu Lebak Sabagi itu apa paling? Seperti yakin orang itu kan dulunya waktu PKI itu kan Oh, dulu dibunuh gitu kan. di sini Katanya, tuh. Iya dulu katanya gitu kan. Hmm. Memang ada kuburannya gitu. Mau kuburannya tuh di sini juga Di kali. sini dekat gitu. Heeh, Waktu zaman PKI gitu. ya. Ada pasti itu. Tapi di sini di Lebak Sabagi ini sering nampak atau tidak kali? Kadang-kadang nampak. Di Lebak Iya, Sabagi ini. Iya. Hmm. Itu guys di Lebak Sabagi ini. Ular Nah, banyak. nah, ular sering turun juga ya Iya, Lili. Kalau nggak salah saya juga pernah ular. dengar Ular hitam gitu. ular itu sering muncul ketika waktu-waktu tertentu lah ya Iya, kan ya Lili. iya. Sering turun dari atas ke bawah ya kan, ke air ya kalau nggak salah itu, Iya, ke air. kale. Tapi itu panjangnya yang nggak putus-putus kalau nggak salah ya. Iyalah. Gede banget lah pokoknya, gede lah pokoknya. Hmm. Nah itu di Lebak Sabagi. Selain itu paling ada lagi di Lebak Sabagi itu cerita-cerita mistisnya yang di Lebak Sabagi. Begitu kalau mancing sendiri Hmm. air ombak. Oh air ombak. Ombak ya kayak apa? Kayak laut gitu kan, ombak besar. Hmm. Ya. Dan waktu ada yang mancing teman saya kan waktu di jauh lah gitu. Ya. Oh, ada ombak yang keras tuh. Gimana? Kan nggak tahu lah gitu kan. Biasanya kunti itu waktu mandi katanya gitu. Oh kunti lagi malam gitu, malam gitu jam 12 jam 1 itu datangnya pasti gitu. Suaranya lain kan gitu. Kunti sama orang kan lain. Mencuit kan itu kunti. Mencuit ya. Itu rambut katanya gitu kan. Apakah benar itu ketika kedatangan kunti itu ada suara anak ayam ketika Memang ada benar itu benar ya? Benar gitu. Apakah katanya nih guys, katanya gua belum tahu juga nih, ketika anak ayam itu kedengarannya jauh katanya kunti itu dekat. Kalau ketika anak ayam itu terasa dengarnya dekat, nah itu kuntinya jauh. Apakah benar itu kali ya? Ya, memang gitu. Benar kayak gitu ya, benar ya. Itu bukan mitos bukan mitos, tapi itu nyata benar. Iya, benar. Itulah guys itu. Nah itu tentang di Lebak Sabagi ya guys. Lebak Sabagi itu di daerah baru yang lumayan agak, kalau malam itu emang agak angker juga sih. Iya. Maksud angker itu segan lah ya kan, segan. Tapi kalau malam hari itu ya nggak, kalau mau lewat ya lewat aja sih, nggak apa-apa. Cuman agak Lumayan angker lah gitu. lumayan lah gitu ya guys. Jin-jin itu dulu kan banyak gitu, ada yang lewat orang itu dilangkah malah gitu. Oh di situ tuh. Nah, Ya waktu itu saya pernah dengar kali ya kan dari teman saya juga dari sini. Iya. Ya. Memang gitu. Pas malam-malam dia nih ya kan guys, malam-malam dia pulang, katanya nih dia bakso lagi nih kaki itu ada, dia mau jalan, dia tuh udah ada di selangkangan kakinya paling ini. Iya. Apakah benar sih itu? Benar, Ada yang benar. gede-gede gitu. Matanya merah dia. Oh di sini tuh. Hmm. Berarti itu bukan Bukan. mitos ya kan? Ya, asli Berarti itu. itu sering nampakin guys, sering nampakin yang makhluk-makhluk yang kasat mata dan astral-astral kayak gitu guys. Ini kita ada narasumbernya dari Pak Lili yang sering nemuin yang tidak kasat mata guys. Dan
punya pengalaman hidup tentang mistis juga, dari pengalaman nahan buhu, mancing, ya. terus jala ketemu rambut, terus di Lebak Sabagi yang ketemu ular dan kuntilanak lagi mandi itu ya kan, ketemu juga ya kan guys. Ini kita ketemu dari Palili ya. Pokoknya jangan lupa di like and comment dan subscribe ya. Oke, see you next time. Kita berjumpa lagi Dama Baru Official. Bye bye. Bye.